Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saya masih ingat beberapa cerita lesan. Dulu perang itu harusnya 7 November. Bung Tomo datang ke Mbah Hasyim. Tapi kata Mbah Hasyim jangan gitu. Kiai bagian nyeblokno pesawat urung teko. Walhasil nunggu Ki Abbas dari Buntet Pak Kapolres itu doanya spesial untuk menjatuhkan apa? Pesawat. Saya kebetulan banyak kenal sama cucu-cucu Ki Abbas Buntet. Tanggal 10 datang terus perang dimulai. Dan itu menjadi perang bersejarah karena jenderal dari Belanda dari Inggris itu sampai meninggal. Jadi siapa Malabi ya? Jadi intinya Anda jangan berpikir bahwa negara ini didirikan hanya oleh umarok. Bahkan sebelum ada negara, yang sudah ada itu ulama. Dulu para wali songo sampai para kiai era kemerdekaan itu sudah membentuk satu komunitas. Di situ ada ketua pondok, ada bendahara, ada macam-macam. Sehingga kiailah yang bisa menggerakkan publik untuk melawan Belanda. Karena kiai ini juga yang megang otoritas publik. Ketika seorang Mbah Hasyim Asy'ari memfatwakan jihad itu fardhu ain, maka semua orang berpikir harus jihad melawan kehadiran Belanda atau penjajah mana saja. Kita ini dulu memang ya agak aneh. Belanda itu sudah penjajah, tapi sama buyut-buyut kita dipanggil Doro. Bisa kamu bayangkan kiai saat itu untuk mengingatkan masyarakat pentingnya melawan Belanda. Wong manggil Belanda saja Doro tuan. Terus kemudian kita berfatwa melawan doronya. Jadi benahi ilmunya saja wis sak penggawean kira-kira gitu. Wong ngundang penjajah ono apa? Doro. Jadi itu PR besar. Tapi kiai itu punya seni untuk memberi penjelasan. Makanya di antara kelebihan ulama itu pasti warasatul anbiya itu di fatona ada unsur kecerdasan. Cerdas itu seni mengelola pikiran manusia, itu namanya cerdas. Makanya saya berkali-kali kalau ngaji, harusnya orang itu semuanya itu pengagum ilmu, jangan pengagum fakta, ini pengagum ilmu. Nah, begitu juga menyangkut penjajah. Belanda itu sudah maju, Eropa sudah maju, Indonesia negara yang terbelakang. Di mana-mana terbelakang itu menjadi objek penjajahan. Di mana-mana yang terpelajar itu posisi menjajah. Sehingga ulama berpikir bahwa awal dari kemerdekaan adalah mengertikan yang tidak ngerti. Karena teori penjajahan pasti gitu, yang tahu menjajah yang tidak tahu, yang sudah modern menjajah yang belum modern dan seterusnya. Makanya awwalu hadzal din itu al-ilmu. Makanya nomor satu itu ilmu, pengetahuan. Di sini pentingnya sampai Islam mewajibkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Karena tadi bisa kamu bayangkan 350 tahun dijajah Belanda, kita manggil mereka itu Doro atau tuan. Kayak apa? Susahnya menggerakkan masyarakat yang cara pandang masih demikian. Nah, kiai-kiai pada berontak dibikinkan masjid di alun-alun, diberi otoritas beragama sehingga dikira Belanda ini baik. Padahal ini dulu ya niatnya meninabubukan biar tidak ada pemberontakan. Walhasil singkat cerita, kiai-kiai yang sudah di Mekah termasuk Mbah Hasyim, beliau ketemu Muhammad Iqbal, ketemu beberapa ulama dunia, tahu bahayanya musta'marin itu. Terus akhirnya kiai-kiai kumpul-kumpul fatwa resolusi nopo jihad. Ya nyuwun ngapunten sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Sutomo atau yang dikenal dengan Bung Tomo sowan kepada Kiai Hasyim. Ia meminta izin kepada Kiai Hasyim untuk menyiarkan dan menyebarluaskan resolusi jihad melalui radio. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan
menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Allah